Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada waktu yang mulia ini pagi hari yang cerah ini kita masih Allah berikan semangat untuk menuntut ilmu syar'i yang mana mungkin teman-teman kita di luar sana atau saudara-saudara kita belum mendapatkan semangat seperti ini mereka lupa untuk duduk di majelis ilmu, mereka tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dan akhirnya lalai terhadap dunia. Ini semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis zikir. Begitu kan? Dan ini termasuk taman-taman surga. Taman-taman surga yang mana kita duduk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari, mendengarkan, menghafal sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana orang yang menghafal, mengajari, mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW itu mendapat keutamaan. Mendapat keutamaan, dia jaga sabda itu, dia sampaikan ke orang lain, begitu kan? Dia jaga sabda Nabi Muhammad SAW, maka beliau SAW mendoakan baginya cahaya, baginya cahaya. Dan pada pertemuan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan materi yang berbeda, kesyirikan pada pelet dan susu pemikat hati. Ini kita bahas yang penting bagi seorang muslimah dalam kehidupan sehari-harinya, akidah dan tauhid diperkuat, begitu kan? Dan termasuklah di sini hal yang berbahaya, agar seorang muslimah ataupun muslim itu benar-benar berhati-hati kepadanya. Syirik pada pelet dan susu memikat hati. Dan ini biasanya terjadi kepada mereka yang sudah jatuh cinta, jatuh cinta dan cintanya itu mabuk kepayang, begitu kan? Dan dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, begitu kan? Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan pasangan setiap manusia. Ataukah dia memiliki pasangan di dunia ataukah tidak? Itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Bagaimana suaminya atau bagaimana istrinya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi mereka yang sudah berlebih-lebihan, begitu kan? Meminta tolong kepada syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka minta tolong itu. Dan akhirnya mereka mulai bermain ke dukun, bermain kepada kesyirikan. Yang itu Nabi Muhammad SAW larang, ancam. Dan pelet atau susu ini adalah solusi yang telah dicoba oleh beberapa orang, untuk membuat orang yang dia pengen itu, yang dia ingini, untuk jatuh cinta kepadanya. Maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda yang umum dengan Muhammad SAW, bahwasanya pelet sejenisnya itu termasuk kesyirikan. Kata Nabi Muhammad SAW, innar ruqa wat tamaima wa tilawata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet sejenisnya itu adalah syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita
berhati-hati dengan perkara ini, ya. Dan tilawah atau pelet yang dimasukkan dalam hadis yang mulia ini, kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhid, ya, adalah sesuatu yang dibuat dan diklaim bisa membuat perempuan lengket pada suami dan sebaliknya. Begitu kan? Nah, jadi tujuan mereka ini membuat lengket, begitu kan? Ingin memisahkan antara suami dan istri. Begitu. Dan sebagian ulama juga menjelaskan, ya, makna tilawah yang berupa pelet, jimat, susu, bulu perindu dan sebagainya, ya, ini dimaksud adalah yang berasal dari sihir, ya, sihir. Berasal dari sihir. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i mengatakan juga bahwa tiwalah, itu adalah diperoleh dari jalan sihir, ya, tiwalah, pelet jenisnya. Maka ini diperoleh dari jalan sihir, begitu, ya. Dan itu menjadi pemikat hati atau pemikat cinta berupa susu, jimat, ya, bulu perindu. Maka termasuk juga kategori tamimah, itu jimat-jimat, ya. Maka ini semua adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama, kita sadari, seorang muslim maupun muslimah harus kuat dia. Bagaimana keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan setiap makhluk kadarnya masing-masing, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui mana yang baik untuk makhluknya, ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Ya. Kapankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir, menentukan takdir setiap makhluk? Ada yang ingat? Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala menentukan, mencatat, ya, takdir setiap makhluk? Apa? Kurang tepat. Ciptaan langit dan bumi itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun, ya, penciptaan langit dan bumi. Itu sudah lama, jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Jadi kita enggak usah khawatir. Ya, galau itu bisa, gitu kan? Galau itu bisa, tapi tidak usah khawatir. Sedih itu bisa. Nabi Muhammad SAW sedih juga, ya. Ketika sahabatnya pergi, beliau sedih, ya. Beliau juga terkadang di saat perang juga terkena luka, gitu kan? Tapi beliau SAW tetap bersabar. Itulah takdir, gitu kan? Sedih itu memang tabiatnya manusia, ya, sedih, ya. Tapi jangan sampai kita berlebihan. Karena sedih kita lakukan hal-hal yang terlarang, ya. Dan hal yang terlarang yang paling agung itu, paling besar, kezaliman paling besar adalah kesyirikan. Begitu pula dalam hadis yang sahih, ya, dalam Arba'in An-Nawawiyah juga ada. Begitu pula riwayat Imam Abu Daud dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih, anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa saja yang ditakdirkan akan menimpamu, maka tidak akan luput darimu. Ya, apa saja yang ditakdirkan akan luput darimu, maka tidak akan menimpamu. Ya, jadi semua sudah Allah beri kadarnya masing-masing. Ya, kalau misalnya satu hari, ya, dia tertimpa misalnya berupa tanah longsor, begitu kan? Atau suatu hari dia terluput padanya suatu hal yang mana makhluk semuanya sudah merencanakan, ya, kita bunuh sebulan, begitu kan? Kata makhluk, begitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan itu, ya, tidak mengizinkan itu, dan tidaklah hari itu sebagai kematian sebulan. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mereka sudah bersepakat mengumpulkan Nabi Ibrahim, membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup, begitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lain pula. Akhirnya api tersebut menjadi dingin, ya,
kuni salaman. Ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kuni salaman. Ya, jadilah engkau barda wa salama, dingin dan penyelamat untuk Ibrahim. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api tersebut menjadi dingin dan penyelamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan makhluk semuanya bersepakat pada saat itu. Ya, yang zalim, mereka bersepakat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang mana Nabi Ibrahim menyerukan tauhid kepada kaumnya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika diuji dengan fitnah sangat agung, sangat besar sekali. Ya, 3 periode. Ya, pada masanya 3 pemimpin menyiksa dia. Karena pemimpin tersebut menyuruh Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan apa? Al-Quran adalah makhluk. Ya, ini mereka pemikiran menyimpang. Ya, termasuk kelompok menyimpang, mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Gitu kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan tegas dalam Al-Quran, ya, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Begitu kan? Mana ayat menyatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Begitu pula dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata di situ, ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai ini kalam, perkataan di situ, dan termasuk Al-Quran. Ini adalah perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disampaikan kepada malaikat Jibril dengan perantara malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad disuruh, dipaksa untuk menyatakan hal ini. Ya, para imam yang lain mereka mulai yakni memakai cara-cara yang lain untuk lari dari kezaliman khalifah tersebut, ya, 3 kurun tersebut. Ya, di antara mereka itu memakai jarinya, ya, memakai jarinya. Imam Syafi'i dan lainnya, mereka memakai jarinya dan menyatakan apa? Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Nah, ini makhluk. Yang mereka maksud jari mereka. Jadi jari ini loh, jari ini ditampakkan ke depan. Jadi menyatakannya, ini jari jempol misalkan. Ini Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, ini makhluk. Nah, jadi jari ini yang makhluk, dan ini tidak termasuk dalam pernyataan yang secara langsung, begitu kan? Apa ini namanya? Ada ingat enggak? Namanya apa istilahnya? Apa? Itu PR ya. Apa itu bahasanya? Ya. Apa itu bahasanya? Mengatakan sesuatu hal yang kita maukan, namun pendengar tidak memahami tersebut. Ya, hal tersebut. Begitu kan? Kita menyampaikan A misalnya, menyampaikan A, tapi yang dipahami oleh pendengar itu B. Begitu kan? Itu ada bahasanya. Itu PR ya. Dan itu yang dirasakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia tetap tegar, tetap kokoh dalam pendiriannya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dia bersabar ya atas ujian tersebut, dan akhirnya selesai ujian tersebut dan Imam Ahmad bisa hidup kembali. Begitu kan? Hidup dengan damai lagi setelah itu. Ya, setelah 3 kurun yang dia lewati. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang dikatakan As-Siddiq yang kedua. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ke atas langit. Begitu kan? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu pula Abu Bakar As-Siddiq membenarkan bahwasannya, ya, ini begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal dia tetap kokoh, tetap tegar yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan segala sesuatu yang sudah Allah gariskan, tetapkan, ya, agar kita tidak tertimpa pada sesuatu itu, maka tidak akan tertimpa, ya, tidak akan tertimpa. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Begitu ya. Dan bagaimana solusinya? Gitu kan? Untuk orang yang mungkin
dia sudah cinta berat, begitu kan? Nah, bagaimana caranya? Ya, maka kita lakukan dengan cara yang syar'i, ya, sesuai syariat. Bagaimana seorang istri yaitu memiliki keutamaan yang luar biasa sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan, ini bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya, seorang wanita ya, benar-benar menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya. Nah, ini poin terakhir, ini benar-benar berat ya. Benar-benar taat kepada suaminya. Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang kau suka. Ya, ketika dia sudah melakukan empat hal ini. Apa yang pertama tadi? Jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, mentaati suaminya dalam kebaikan. Kalau suami suruh tak sholat, jangan pula kita taati, gitu kan? Kalau suami tak suka kita pakai jilbab, jangan pula kita taati. Ya, suami suruh misalnya keluar berdandan, begitu kan? Bertabarruj, membuka aurat, ya, memakai pakaian-pakaian yang pendek, jangan kita pula taati, begitu kan? Ya, tidak perlu untuk kita taati, karena itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula, ya, seorang wanita itu berpenampilan cantik di hadapan suaminya, ya, bukan mau keluar rumah dia tampil cantik, tapi di kamar sama suaminya dia berpenampilan cantik di hadapan suaminya, ya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyun nisa'i khairun, siapakah wanita yang paling baik? Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ya. Wanita yang paling baik itu wanita yang bagaimana? Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Ya. Nah, bagaimana supaya kita ketika dilihat suami kita tambah cinta kepada kita, tambah sayang kepada kita, ya, maka kita coba melakukan hal-hal yang suami kita senangi, begitu kan? Mentaati suami jika diperintah, kata Muhammad SAW. Ya, mentaati suami jika diperintah. Ibu misalnya suami pulang dari kerja, gitu kan? Atau pulang dari luar rumah dan dia baru masuk rumah, ini tanyakan apa yang suami maukan, ya. Bisa jadi suami itu mau air putih atau mau teh, mau kopi, ya tergantung selera lah, gitu kan? Jangan pula ketika suami pulang ke rumah, suami dibentak-bentak, begitu kan? Suami dimaki-maki. Nah, maka bagaimana suami mau tambah cinta kepada istrinya kalau seperti itu? Nah, inilah dia yang sesuai dengan syariat, begitu kan? Ini yang sudah Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada wanita-wanita di zaman beliau SAW. Dan ini yang diikuti dengan baik oleh wanita-wanita yang mentaati Rasulullah Muhammad SAW. Tadi yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, yang pertama. Yang kedua, mentaati suami jika diperintah. Yang ketiga, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, ya, pada diri suami, tidak menyelisihnya suami. Kalau suami mau A, begitu kan? Suami itu baik, ikuti apa itu yang dimaukan suami. Kalau suami mau Z, ya udah ke Z, begitu kan? Kalau misalnya suami mau pakai baju warna kuning misalnya, pakai baju warna kuning, begitu kan? Kalau suami mau, ya ini antuna memakai pakaian berwarna hitam, pakai warna hitam. Yang penting polos, ya, polos, tebal, menutup aurat, tidak ya membentuk tubuh, begitu kan? Ya, seperti itu. Dan dia juga tidak menyelisih suaminya pada hartanya, ya, sehingga membuat suaminya itu benci, ya. Ya, dia gunakan misalnya uang tersebut pada hal yang suaminya tidak sukai, begitu kan? Nah, maka ketika seorang istri itu senantiasa meminta izin kepada suaminya, begitu kan? Minta izin dalam kebaikan, suaminya akan senang melihat istrinya.
Ini bagaimana jika istri yang taat pada Allah dengan rajin ibadah dan selalu berpenampilan istimewa di hadapan suami, tentu itu akan membuat suami semakin lengket, begitu kan? Bukan dengan susu, dengan pelet, dengan hal-hal yang haram dan seperti itu, gitu kan? Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkannya. Ya, karena itu jangan stres. Ya, jangan stres. Tapi coba amalkan apa yang Nabi Muhammad SAW ini perintahkan. Ya, yang sudah beliau kabarkan, gitu ya. Ini untuk yang gadis yang belum nikah, jadi persiapan, gitu kan? Begitu pula untuk yang sudah menikah. Dan inilah yang termasuk dalam doa, ini doa jagat ya. Yang mana Nabi Muhammad SAW doa sapu jagat. Dan ini keutamaan doa sapu jagat ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 201, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka setiap kebaikan di dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di akhirat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, ya. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya, begitu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل. Tidaklah tercapainya doa yang dimaksud menunjukkan sesuatu itu boleh menurut syariat. Lihatlah betapa ini tidak sedikitnya orang yang berdoa kepada selain Allah, seperti meminta kepada bintang-bintang, meminta kepada makhluk, berdoa kepada makhluk yang itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya terkabul padahal itu adalah kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara istidraj, gitu ya. Ya, mungkin dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan kemaksiatan, ya. Dia menentang Allah Subhanahu wa taala, melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir, tapi Allah berikan dia kekayaan banyak di dunia. Ya. Allah perlambat azab dia. Itu namanya istidraj. Ya, insyaallah udah mafhum ya tentang istidraj-nya itu. Maka penting bagi seorang muslim atau muslimah, ya, jangan sampai dia bermain-main dengan pelet dan sejenisnya, yang itu merupakan kesyirikan, ya. Dan jangan sampai dia gantungkan hati dia kepada benda-benda yang tidak berguna, apalagi kepada makhluk, ya, apalagi kepada makhluk. Dan tidak perlu pergi ke dukun lagi. Kita tahu ke dukun, ya, ke dukun itu sholat tidak diterima berapa malam? 40 malam tidak diterima sholat, ya. Tapi wajib dia tetap sholat, ya, karena itu kewajiban bagi dia. Kata Allah dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Ya, apa kata mereka yang ada dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan apa? Kami dahulu tidak mengerjakan salat, gitu kan? Nah, karena tidak mengerjakan salat, itulah mereka masuk dalam neraka Saqar. Sampai di ayat-ayat selanjutnya mereka mendustakan hari pembalasan, gitu ya, hari pembalasan. Dan jelas, ya, tetap ditekankan melaksanakan sholat, gitu kan. Dan juga orang yang mendatangi dukun, ya, dan sejenisnya, peramal, dan dia membenarkan kabar itu, ya, maka dia telah kufur, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya, barang siapa mendatangi peramal atau dukun sejenisnya, ya, dan dia membenarkan perkataannya, dibenarkannya, ya, maka dia telah kufur, telah ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka seorang muslimah itu harus memperhatikan, ya, memperhatikan dengan seksama
ini bagaimana kesehariannya, ya jangan sampai dia terjatuh kepada hal-hal yang itu juga membahayakan dirinya sendiri. Begitu pula bermuamalah, ya jangan sampai di saat dia berbicara itu dengan suara yang melayu-layu, begitu kan? Itu makin syahwat kaum laki-laki. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih berat, ya, yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki kecuali fitnahnya kaum wanita, ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Ya, untuk seorang wanita itu menjaga suaranya, ya, jangan sampai dengan suara tersebut dia membuat laki-laki yang berpenyakit hatinya, ya, itu berkeinginan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 32, ya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara dengan mendayu-dayu sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Begitu kan? Ya, kalau sesama wanita itu enggak masalah. Mau bicara apa tentang wanita enggak masalah. Tapi kalau di situ ada laki-laki dan berbicaranya itu mengarah kepada, ya, ini tentang kaum wanita secara dalam, begitu kan? Nah, maka ini berbahaya sekali, berbahaya. Karena itu kita harus memperhatikan baik-baik ketika kita berbicara, siapa aja yang ada di situ, begitu kan? Begitu pula siapa saja menjadi lawan bicara kita, begitu kan? Dan inilah yang dikatakan para ulama, ayat ini turun untuk memperingatkan kita agar lebih berhati-hati, ya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, agar tidak berkata lemah lembut wanita tersebut, ya. Peringatan itu pun semula Allah turunkan untuk laki-laki di zaman Nabi Muhammad SAW yang kita tahu keimanan mereka lebih kuat, ya, lebih kuat dan akhlaknya lebih bagus daripada laki-laki yang ada di zaman sekarang. Kita tahu bahwa zaman itu semakin lama semakin buruk, begitu kan? Dalam asar yang sahih, ya, bahwasanya zaman itu semakin lama semakin buruk. Dan tapi tetap kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Dan dengan seorang wanita tadi, dengan cara-cara yang Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan, mereka menjaga hati suami mereka, begitu kan? Menyenangkan suami mereka, insyaallah itu sudah bisa, ya, membuat suami mereka mencintai mereka apa adanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memakai pelet, susu sejenisnya yang itu berbau kepada kesyirikan, ya. Ini bisa kami sampaikan untuk materi akidah dan tauhid. Itu pentingnya akidah dan tauhid bagi seorang muslimah dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini taufik dan memberikan kita semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengambil teman-teman yang baik, begitu kan? Kata para ulama, as-sahibus sahib, ya, al-musahibul muqarib. Teman itu penarik, begitu kan? Dan berteman itu akan menjadi semakin dekat, ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sering ke majelis ilmu, ya, yang sering membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkannya, insya Allah kita juga akan tertular, begitu kan? Akan mengikuti juga. Sebagaimana hadis yang sudah kita pahami bersama, ya, teman yang saleh itu bagaikan apa? Bagaikan orang yang menjual parfum, begitu kan? Kan terkenal baunya di situ. Teman yang saleh. Adapun teman yang buruk itu sebagaimana, ya, penjual atau, ya, pengemas besi, begitu kan? Ya, besi, ya, tukang besi, yang mana percikan besi tersebut bisa menempel juga, dan itu buruk sekali, ya, akan membuat dampak yang buruk, ya. Kata itu Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Dan lafaz yang lain, ya, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, sahabat karibnya, begitu kan? Falyanzur ahadukum man khalil. Maka lihatlah oleh kalian, ya, maka hendaknya salah seorang kalian itu memperhatikan dengan siapa dia menjadikan teman dekatnya, sahabat dekatnya, begitu kan? Maka hendaknya kita mengambil teman-teman, ya,
dekat, yang baik, ya, yang bisa mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kami sampaikan, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan materi mukhtarat, ya, kitab mukhtarat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.